Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Windy Sri Oktavia, NIM 1914005. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian. Yang pertama, karakteristiknya yaitu mempunyai tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu sangat penting dari setiap kegiatan penelitian tersebut. Dalam setiap penelitian, peranan tujuan adalah sebagai memberikan arahan dan target yang hendak dicapai dan bagi seorang peneliti dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mencakup kegiatan pengumpulan data. Seseorang peneliti yang tidak terjun dan mencari data di lapangan, tidak dilakukan pengumpulan data, tidak melakukan pengamatan serta pengontrolan terhadap objek yang diteliti, maka kegiatan yang dilaporkan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penelitian. Yang ketiga yaitu mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Kegiatan terencana penelitian yang baik adalah sudah direncanakan secara sistematis sejak tahap awal ataupun ditentukan permasalahan penelitian tersebut dengan bimbingan ataupun sesama peneliti, agar para peneliti tidak mengalami hambatan ketika mereka terjun di lapangan. Maka diperlukan adanya unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama yang harus ada dalam unsur-unsur proposal penelitian yaitu judul penelitian, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, jadwal penelitian, personalia, dan anggaran penelitian, serta lampiran yang relevan. Yang keempat yaitu menggunakan analisis logis. Melakukan penelitian bukan kegiatan menulis pendapat, sikap, atau pihak mana seorang ketika menghadapi suatu persoalan. Seorang peneliti harus melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan objektivitas dan yang universal. Di samping itu, dalam melakukan analisis, mereka harus mampu menjauhkan subjektivitas dengan objek yang diteliti, menggunakan prinsip statistik dengan dilengkapi syarat dan aturan agar mencapai tujuan dari kesimpulan tersebut. Analisis logis dengan mengedepankan objektivitas dan mengesampingkan subjektivitas sangat dipentingkan dalam kegiatan peneliti. Yang kelima yaitu mempertimbangkan aspek pengembangan teori. Suatu kegiatan hanya menekankan kepada terbuktinya satu reposisi yang diajukan peneliti belum dikatakan sebagai kegiatan penelitian. Kegiatan tersebut harus dikatakan sebagai problem solving atau pemecahan masalah. Yang keenam yaitu mengandung unsur observasi. Kegiatan penelitian baru dapat dikatakan sebagai penelitian jika proses pencapaian tujuan mengandung unsur pengamatan terhadap objek ataupun subjek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu memperlakukan pencatatan terhadap gejala yang muncul. Semakin banyak gejala yang dapat ditangkap oleh peneliti, semakin kuat dalam mendukung pemecahan masalah penelitian yang diajukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu sekali para peneliti untuk memiliki instrumen dan mampu menggunakan dengan terampil untuk menangkap gejala yang ada. Yang kedelapan yaitu kontrol. Seorang peneliti perlu melakukan pembatasan agar variabel lain yang tidak diharapkan tidak berintervensi dan mempunyai pengaruh terhadap variabel yang telah direncanakan. Kegiatan pembatasan tersebut disebut dengan mengontrol. Yang 9 yaitu memerlukan validasi instrumen. Dalam ilmu pengetahuan sosial, agar instrumen dapat mengukur apa yang hendak diukur, perlu dilakukan validasi sebelum alat tersebut digunakan. Proses validasi ini dicatat, dilaporkan dalam laporan akhir penelitian. Yang selanjutnya yaitu memerlukan keberanian. Untuk penelitian tertentu, misalnya tentang penelitian kebijakan penelitian dampak suatu proyek, kadang dirahasiakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan penelitian tersebut, seorang peneliti harus berani dan menanggung risiko karena kemungkinan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu dicatat secara tepat kepada instansi yang berkepentingan sebagai laporan. Penelitian yang baik biasanya selalu dilaporkan secara tertulis. Laporan tersebut diharuskan sebagai pertanggungjawaban akademis maupun pertanggungjawaban kepada publik agar dapat dimanfaatkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan keperluannya. Jenis-jenis dari penelitian. Yang pertama yaitu penelitian berdasarkan jenis analisisnya. Yang pertama itu penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif menurut Robert Don Moyer adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Sedangkan menurut Cooper dan Schindler, riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Contohnya saja, penelitian mengetahui perbedaan yang mana yang lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran bahasa Inggris. Di sana dilakukanlah pengukuran ataupun pengumpulan data. Yang selanjutnya itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena serta menemukan atau mengkonstruksikan suatu teori terkait dengan fenomena tersebut. Contohnya penelitian mengenai kemampuan siswa kelas 11 di SMP 1 misalnya. Selanjutnya yaitu penelitian gabungan. Penelitian gabungan ini yaitu penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini contohnya seperti penelitian berupa data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka maupun dalam bentuk kata-kata. Penelitian berdasarkan metode dan teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah atau historis berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang terlibat di dalam kejadian itu, ataupun sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Tujuan dari penelitian ini yaitu merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis, objektif, melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data yang diperoleh sehingga diterapkanlah fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Yang kedua yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukanlah kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Contohnya saja, penelitian mengenai tingkat prestasi belajar oleh siswa di sekolah MAN. Selanjutnya itu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Contohnya yaitu penelitian mengenai faktor penurunan hasil belajar matematika bagi siswa di SD 4 Malaka. Yang selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independen ini dimanipulasi oleh peneliti. Contohnya saja penelitian untuk membandingkan hasil belajar matematika siswa kelas unggul dengan kelas biasa pada penggunaan mode pembelajaran kooperatif. Misalnya itu penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik ini sering disebut dengan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami ataupun sebagai lawannya, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya yaitu polyresearch. Polyresearch ini yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada ataupun analisis terhadap masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya saja yaitu penelitian mengenai kebijakan guru, mengenai disiplin positif, dan konsekuensi logis terhadap siswa. Yang selanjutnya yaitu action research. Action research ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekankan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah situasi perilaku organisasi termasuk kepada konstruksi, mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata. Misalnya itu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kegiatan ataupun produksi dengan standar program yang telah ditetapkan. Contohnya penelitian mengenai kualitas guru antara sebelum dan setelah mengikuti profesi guru. Selanjutnya itu penelitian berdasarkan jenis data.
Yang pertama yaitu penelitian primer. Penelitian primer yaitu membutuhkan atau mengumpulkan data dari sumber pertama yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner ataupun metode wawancara yang termasuk dalam kategorinya yaitu studi kasus atau penggunaan individu ataupun kelompok sebagai bahan studi dan biasanya bersifat longitudinal. Survei ataupun studi yang bersifat kuantitatif untuk meneliti gejala suatu kelompok ataupun perilaku individu yang menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu semakin besar sampel semakin mencerminkan populasi. Dan riset eksperimen pada umumnya menggunakan dua ataupun lebih kelompok sebagai objek studi yang bertujuan untuk melakukan perbandingan hasil yang menggunakan desain yang sudah baku, terstruktur, dan spesifik. Contohnya saja studi kasus tentang pola belajar siswa di kelas 10 di Pankep. Yang selanjutnya itu penelitian sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data ataupun informasi yang menggunakan studi kepustakaan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari suatu lembaga survei perpustakaan ataupun lembaga negara yang memiliki pustaka data atau yang telah terupdate. Contohnya saja penelitian mengenai kemampuan siswa kelas 12 MTS untuk memahami dan mengaplikasikan konsep geometri. Penelitian berdasarkan tempat ataupun latar. Yang pertama yaitu penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini biasanya dilakukan di dalam bidang ilmu, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil, biologi, dan lain-lainnya. Contohnya saja penelitian di bidang biologi tentang alat pernafasan untuk beberapa jenis hewan. Yang kedua yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial ataupun ekonomi di mana lokasi penelitian ini berada di masyarakat, kelompok manusia tertentu, dan objek tertentu. Contohnya penelitian tentang tingkat pemahaman studi matematika bagi masyarakat Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya itu penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan ini biasanya dilakukan kajian terhadap literatur penelitian yang dilaksanakan sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya, seperti penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan modal pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran. Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan ataupun penghubung dari variabel lain. Contohnya penelitian mengenai penggunaan teknologi komputer di beberapa SD di Kabupaten Solok Selatan. Yang kedua yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel lebih dari satu ataupun dalam waktu yang berbeda. Contohnya penelitian mengenai kualitas prestasi belajar pedesaan dibandingkan desa. Maksudnya penelitian mengenai kualitas prestasi di pedesaan dibandingkan di kota. Selanjutnya itu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ini yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan ataupun meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Contohnya, penelitian mengenai hubungan kelengkapan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa di Koto Baru misalnya. Penelitian berdasarkan permasalahannya. Yang pertama yaitu penelitian kasus atau penelitian lapangan. Penelitian kasus ini memusatkan pada perhatian suatu kasus secara intensif ataupun terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Tujuan penelitian kasus ini dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Penelitian ini bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir. Contohnya saja studi kasus tentang pola konsumen dan pola kehidupan masyarakat kota. Dan contoh lainnya seperti studi lapangan tentang tingkat hasil belajar masyarakat terpencil.
Selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini bertujuan melihat hubungan antara dua gejala ataupun lebih berdasarkan koefisien korelasinya. Ciri-ciri dari penelitian korelasional ini meliputi penelitian yang cocok dilakukan bila variabel yang diteliti rumit ataupun tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental ataupun tak dapat dimanipulasikan. Yang kedua yaitu cirinya itu suatu macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel yang saling berhubungan secara serentak dalam keadaan realistiknya. Maksudnya itu cirinya yaitu apa yang diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada ataupun tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang selanjutnya itu cirinya yaitu hal yang berbeda, misalnya dengan adanya penelitian eksperimental ini dapat memperoleh hasil mengenai ada atau tidaknya efek tertentu. Contohnya penelitian tentang hubungan antara pola belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Sebab gejala yang diselidiki dapat dilakukan dengan cara berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tersebut. Hal ini berlainan dengan metode eksperimental yang mengumpulkan data pada waktu kini dalam kondisi yang dikontrol. Contohnya saja penelitian tentang sikap siswa dan dalam kegiatan belajar menyebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan pekerjaan. Yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan guru untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia kerja ataupun dunia aktual yang lain. Contohnya saja upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar pada siswa di kelas 12 Sulawesi Selatan.